Mari di Proyek Tikungan, tonton ya Proyek Tikungan. Biar semua ceria, subscribe di sekarang juga. Malam itu, panggung mode Paris Fashion Week dipenuhi sorotan kamera dan tepuk tangan riuh. Para model berjalan anggun, tetapi hanya satu yang benar-benar menarik perhatian semua orang, yaitu model asal Indonesia, Nadia Maduratna. Setiap langkahnya memancarkan aura misterius yang membuat mata tak bisa lepas darinya. Dengan gaun hitam berkelauan dan sepasang sandal hak tinggi merah tua, ia tampak seperti dewi yang turun ke bumi. Para desainer, fotografer, bahkan model lain menatapnya dengan campuran kagum dan iri. Setiap kali Nadia melangkah, udara seolah bergetar. Aura sensual dan magis menguar darinya, membuat penonton terhipnotis. Namun, tak ada yang tahu bahwa sandal yang dikenakannya menyimpan rahasia kelam. Saat peragaan usai, seorang fotografer mendekati Nadia di belakang panggung. "Nadia, aku belum pernah melihatmu secemerlang ini. Apa rahasiamu?" katanya. Nadia hanya tersenyum tipis. "Mungkin aku hanya sedang beruntung," balasnya. Tapi Nadia tahu, ini bukan sekadar keberuntungan. Sejak ia menemukan sandal merah itu di sebuah butik antik di Milan, karirnya melejit dengan kecepatan yang tak masuk akal. Setiap mata selalu tertuju padanya. Setiap perancang berebut memakainya sebagai model. Dan setiap pria yang menatapnya jatuh dalam pesonanya. Namun, kesuksesan yang ia raih itu tidaklah gratis, karena ada harga yang harus dibayar. Saat Nadia memasuki ruang ganti, ia melihat bayangannya di cermin besar di depannya. Sekilas, ia melihat sesuatu yang mengerikan, sebab wajahnya bukan lagi wajah manusia, tetapi penuh luka bakar dengan mata hitam kosong. Ia terkejut, tetapi saat berkedip, pantulan di cermin kembali normal. Ia memejamkan mata sejenak. "Aku hanya lelah," bisiknya pada diri sendiri. Namun, Nadia tidak menyadarinya jika ini baru permulaan teror yang akan menghancurkan hidupnya. Setelah peragaan busana malam itu, Nadia menerima undangan eksklusif ke sebuah pesta pribadi di Hotel Bintang 5. Sebagai model papan atas, undangan semacam itu bukan hal asing baginya. Namun, yang menarik perhatian adalah siapa yang mengundangnya. Dia adalah Dimas Pranowo, seorang pejabat tinggi yang terkenal kaya raya dan berkuasa. Di pesta itu, Nadia tampil menawan dengan gaun merah beludru yang menyesuaikan warna dengan sandalnya. Begitu ia melangkah masuk, semua mata tertuju padanya. Tetapi, hanya satu tatapan yang terasa lebih tajam dari yang lain, yaitu tatapan Dimas. Dimas adalah pria berusia 50-an dengan wajah penuh wibawa. Ia mendekati Nadia dengan senyum penuh percaya diri. "Aku sudah melihat banyak wanita cantik dalam hidupku," katanya sambil menyesap anggurnya. "Tapi tidak ada yang seperti kamu di panggung tadi." Nadia hanya tersenyum misterius. "Mungkin karena aku memakai sandal keberuntungan." Dimas tertawa kecil. "Apapun itu, aku ingin mengenalmu lebih jauh." Percakapan mereka mengalir begitu saja, penuh pujian dan rayuan. Nadia bukan wanita polos. Ia tahu arah pembicaraan ini. Malam itu, Dimas menawarkan sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan, melainkan sebuah kehidupan mewah sebagai wanita simpanannya. "Semua yang kamu inginkan bisa aku berikan. Rumah, mobil, perhiasan, atau mungkin kekuatan lebih dari yang kamu miliki sekarang," ucap Dimas dengan nada menggoda. Nadia tidak langsung menjawab. Ia menikmati permainan ini. Tetapi jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang berbisik bahwa ini bukan sekadar hubungan biasa. Sejak memiliki sandal merah itu, semua pria yang menatapnya jatuh dalam pesonanya tanpa bisa menolak.
Dan kali ini, pria yang terjerat adalah seorang pejabat yang bisa memberinya segalanya. Namun, Nadia tak tahu bahwa menerima tawaran Dimas berarti ia melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan. Sejak malam itu, dunia Nadia berubah. Dimas memberinya sebuah rumah mewah di pusat kota, lengkap dengan fasilitas yang bahkan para selebritas pun akan iri. Berlian, tas desainer, mobil sport, semuanya bisa dimiliki hanya dengan satu permintaan. Namun, ada harga yang harus ia bayar, sebab Dimas bukan pria biasa. Di balik wajah ramahnya, ada sifat posesif yang menakutkan. Awalnya, ia hanya meminta Nadia untuk selalu mengenakan sandal merah itu setiap kali bertemu dengannya. "Jangan pernah melepasnya, sayang," bisiknya suatu malam saat mereka makan malam di balkon rumah. "Aku ingin kau tetap secantik malam itu di atas panggung." Nadia menganggapnya sebagai obsesi biasa. Lagi pula, sandal itu memang membuatnya lebih memikat. Namun, semakin lama, permintaan Dimas semakin aneh. Ia mulai melarang Nadia keluar tanpa izinnya. Ia melarang Nadia tampil di peragaan busana tertentu. Dan yang lebih menyeramkan, setiap pria yang terlalu lama menatap Nadia akan segera menghilang dari kehidupannya. Entah karena dipecat, diancam, atau tiba-tiba mengalami kecelakaan misterius. Pada awalnya, Nadia tidak peduli. Tapi, suatu malam, saat ia melepas sandal itu untuk tidur, ia terbangun dengan darah mengalir dari kakinya. Ia terkesiap dan menyalakan lampu. Kakinya penuh goresan seperti bekas cakaran tajam, seolah sesuatu menolak untuk dilepaskan darinya. Di sudut kamar, bayangan seorang wanita dengan gaun merah, sobek-sobek dan mata kosong menatapnya tajam. "Lanjutkan memakai itu." Suara serak menggema di dalam kepala Nadia. Dengan refleks Nadia menjerit kaget. Saat Dimas masuk ke kamar dengan wajah cemas, bayangan itu lenyap seketika. "Apa yang terjadi?" tanya Dimas. Nadia hanya bisa menggeleng. Tubuhnya gemetar. Aku hanya mimpi buruk." Tapi ia tahu, ini bukan sekadar mimpi. Sandal itu mulai menuntut sesuatu darinya. Dan Nadia mulai menyadari bahwa ia terjebak dalam sangkar emas yang lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Nadia mulai merasa tidak nyaman dengan sandal merah itu. Sejak malam berdarah itu, setiap kali ia mencoba melepasnya, sesuatu akan terjadi. Seperti cahaya redup bergetar, suara bisikan menggema di telinganya, atau bayangan wanita bergaun merah muncul di sudut kamar. Namun, yang paling membuatnya takut adalah Dimas semakin hari semakin terobsesi padanya. Suatu malam, saat mereka makan malam di sebuah restoran mewah, Dimas menggenggam tangan Nadia erat. "Aku ingin kamu berhenti bekerja," katanya. "Kamu tidak perlu dunia model lagi. Aku bisa memberimu segalanya." Nadia tersenyum tipis, meski hatinya berdebar tak nyaman. "Tapi aku mencintai pekerjaanku." Dimas menatapnya tajam. "Aku tidak suka pria lain melihatmu." Untuk pertama kalinya, Nadia merasakan sesuatu yang aneh di mata Dimas. Bukan hanya kecemburuan, tapi lebih pada ingin menguasai dan mengendalikan dirinya. Setelah makan malam, mereka kembali ke rumahnya. Saat Nadia masuk ke kamar mandi, ia mendengar suara berbisik dari balik cermin. "Dia akan mengurungmu selamanya." Nadia menatap bayangannya dengan ngeri. Pantulannya terlihat berbeda, sebab wajahnya semakin pucat dan matanya semakin gelap. Ia menoleh ke bawah dan melihat kakinya. Sandal itu mulai menyatu dengan kulitnya. Dengan panik, ia mencoba menarik sandal itu, tetapi rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Darah merembes dari sela-sela jari kakinya, hingga Nadia menjerit kesakitan. Mendengar jeritan itu, Dimas mendobrak pintu dengan ekspresi marah. "Apa yang terjadi?"
Nadia hanya bisa terengah-engah, kakinya gemetar. Aku harus melepaskan sandal ini. Namun, saat ia menatap ke bawah, sandal itu tampak biasa saja, tidak ada darah dan juga tidak ada bekas luka. Dimas menghela napas dan mendekatinya. Sayang, kamu hanya kelelahan. Mungkin kita harus pergi liburan agar kamu bisa tenang. Tapi Nadia tahu, ini bukan tentang kelelahan. Sandal itu semakin mengendalikan hidupnya. Dan sekarang, Dimas juga semakin tak mau memberikan kebebasan yang membuat batinnya tertekan. Ia harus menemukan jawaban. Apa sebenarnya yang terjadi dengan sandal ini? Dan pertanyaan yang lebih menakutkan, siapa wanita di balik bayangan ini? Malam itu, setelah Dimas tertidur, Nadia mengambil keputusan. Ia harus mencari tahu asal-usul sandal ini. Ia duduk di depan laptop dan mulai menelusuri butik antik di Milan, tempat ia pertama kali menemukan sandal merah tersebut. Namun, anehnya, butik itu tidak pernah tercatat di internet, sehingga Nadia merasakan bulu kuduknya meremang. Aku pernah ke sana, aku yakin tempat itu ada, gumamnya. Ia mencoba mencari berdasarkan alamat yang ia ingat. Setelah beberapa saat, akhirnya ia menemukan sebuah artikel tua tentang seorang desainer sepatu bernama Isabella Moretti yang menghilang secara misterius di Milan pada tahun 1956. Matanya membelalak saat membaca lebih lanjut. Isabella Moretti adalah seorang perancang sepatu berbakat yang dikenal karena karyanya yang indah namun kontroversial. Sepatu-sepatunya dipercaya memiliki daya magis, membuat pemakainya menjadi pusat perhatian. Namun, setelah serangkaian kematian misterius yang dikaitkan dengan karyanya, Isabella menghilang tanpa jejak. Beberapa rumor menyebutkan bahwa rohnya masih menghantui sepatu-sepatu buatannya. Nadia menelan ludah. Apakah sandal ini salah satu karya Isabella? Tiba-tiba, layar laptopnya berkedip. Gambar seorang wanita bergaun merah muncul sekilas di layar sebelum semuanya padam. Nadia tersentak dan menutup laptopnya dengan panik, sehingga ia merasa harus pergi ke Milan untuk bisa mengetahui kebenarannya. Namun, ia sadar Dimas tidak akan membiarkannya pergi begitu saja.